sedikit menjelaskan tentang pengertian nuzulul Quran yang diambil dari kitab Kuliah Ulumul Quran yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Adapun bagian yang pertama yaitu pengertian nuzulul Quran, pengertian turunnya Al-Quran. Secara etimologis, an-nuzul yaitu turun yang berarti menempati suatu tempat. Yang orang Arab katakan bahwa pangeran itu bertempat tinggal di kota. Nah, jika dalam bentuk muta'addi yaitu menurunkan yang berarti menempatkan sesuatu pada suatu tempat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Yang artinya, dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang kau berkati, dan engkau adalah sebaik-baiknya yang memberi tempat. Nah, pengertian etimologis di atas bersifat tempat atau makannya, dan fisik atau jismiyah, sehingga tidak tepat digunakan untuk turunnya Al-Quran, karena Al-Quran yang diturunkan bukanlah sesuatu yang bersifat jismiyah, sehingga memerlukan tempat atau turun dari atas ke bawah. Jadi secara pengertian etimologis yang tadi itu nggak tepat digunain buat turunnya Al-Quran, karena Al-Quran bukan bersifat jismiyah. Jika secara terminologis yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti disebutkan dalam kitab-kitab ulumul Quran bahwa sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran terlebih dahulu diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Kemudian Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Barulah dari Baitul Izzah itu Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau secara terminologisnya yang dimaksud nuzulul Quran di sini yaitu cara dan fase turunnya Al-Quran. Seperti yang ada pada kitab kitab ulumul Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, dari situ Al-Quran turun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, barulah kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Setelah tadi bagian A, kita ngebahas tentang pengertian nuzulul Qurannya atau turunnya Al-Quran. Nah, di bagian B ini kita ngebahas tentang cara dan fase turunnya Al-Quran. Nah, adapun yang pertama, nuzulul Quran ke Lauhul Mahfuz. Keberadaan Al-Quran di Lauhul Mahfuz disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhin Mahfuz. Yang artinya, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-Buruj. Nah, menurut Ibnu Katsir, Al-Quran yang mulia itu berada di Lauhul Mahfuz, artinya di suatu tempat yang tinggi yang terpelihara dari segala bentuk penambahan, pengurangan, pemalsuan, dan perubahan. Kalau menurut Az-Zarqani, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz itu sekaligus tidak bertahap seperti tatkala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Argumen Az-Zarqani pertama itu, teks ayat sendiri menunjukkan hal itu. Yang kedua, tidak ada alasan Al-Quran harus diturunkan bertahap pada fase ini, karena hikmah diturunkannya Al-Quran itu secara bertahap tidak akan terwujud dan tidak juga diperlukan. Nah, yang kedua, nuzulul Quran ke Baitul Izzah bisama ad-dunya. Dari Lauhul Mahfuz, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin.
beberapa ayat, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan yang ayat ketiga, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Nah, 3 ayat yang tadi itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada satu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan. Nah, menurut Az-Zarqani, yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran dari ayat tersebut itu bukanlah turunnya kepada Nabi Muhammad, melainkan turun ke yang lain. Karena yang Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur 20 tahun lebih, tidak hanya satu malam saja. Nah, kalau dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Adapun yang ketiga, nuzulul Quran kepada Nabi Muhammad SAW dari Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu pertama kali pada malam Qadar, malam yang diberkati yang ada pada salah satu malam bulan Ramadan. Nah, setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, sebagian ulama seperti Asy-Sya'bi itu berpendapat berbeda dengan Ibnu Abbas. Jika Ibnu Abbas berpendapat dari 3 ayat yang tadi itu menunjukkan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, jika Asy-Sya'bi berpendapat bahwa itu adalah permulaan turunnya Al-Quran yang terjadi pada malam Qadar, malam yang diberkati yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, sesudah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi, cara dan fase nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu ada 3, yaitu nuzulul Quran ke Lauhul Mahfuz, yang kedua nuzulul Quran ke Baitul Izzah fis sama dunia di langit dunia, dan yang ketiga nuzulul Quran ke Nabi Muhammad SAW. Nah, dari cara dan fase turunnya Al-Quran yang tadi, di bagian C ini kita ngebahas tentang argumen dan hikmah dari nuzulul Quran. Nah, dari hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu ada 6. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dan juga dengan seringnya Nabi menerima wahyu, hati Nabi semakin kuat dalam menghadapi celaan dan tantangan orang-orang kafir. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan dari orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi untuk membacakan pada umat, menjelaskan dan memberikan contoh-contoh pelaksanaannya. Yang keempat, memudahkan umat pada masa muda itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Yang kelima, memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Nah, yang terakhir merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Quran Al-Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Dan yang terakhir ada urgensi kajian tentang nuzulul Quran. Kajian tentang nuzulul Quran ini sangat penting karena untuk membuktikan bahwa Al-Quran memang benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari karya Nabi Muhammad SAW. Karena terlihat dari dalam pembahasan tentang cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian penjelasan tentang nuzulul Quran dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.